Kanda sudah mau dahar? Sudah banyak binatang buruannya didapat? Kamu semakin cantik, bidadariku. Itu yang membuat aku selalu ingin cepat pulang. Loh, nanti gara-gara saya, Kanda tidak mendapatkan menjangan dan babi hutan buruan. Kamu yang paling menggairahkan dari semua binatang buruanku. Dan aku benar-benar takluk dalam kehangatan sinar mata dan dekapanmu. Itu orang cantik-cantik begini dibilang maling. Iya. Rasakan. Itu baru pukulan tongkatku. Belum yang lainnya. Hei perempuan tua! Tahan! Apa maksudmu bikin keributan di daerah ini? Anak buahmu ini yang menyerangku duluan. Aku datang ke sini baik-baik. Dan aku meminta daging bakar itu pun dengan baik dan sopan. Tapi ini yang menyerangku duluan. Bohong, bohong Gusti. Dia nyolong kijang panggang yang dipersiapkan untuk Gusti Prabu. Lancang. Kamu tahu, ini daerah grogolan Prabu Pancatnyana dari negeri Simbar Manyura. Kamu bisa dihukum berat, Nyai. Coba kalau bisa. Kurang ajar. Rupanya kau belum pernah mencoba kutu-kutuku ya. Lihat ini, lihat. Iya. Aduh, ternyata luka di dadaku belum sembuh benar. Ini hal yang paling memalukan yang aku benci. Aduh. Ayo! Nyai? Nyai Durgandini? Bukankah kau adik si Giriwara? Nenek Suara masih hidup. Dinda kenal dia. Benar Kanda Prabu? Dia sekutu kakak Giriwara waktu melawan Pangeran Danurweda. Kalamurka, hentikan. Dia teman istriku. Nyai, mana Nila Saroya? Semua kawanku tewas membela kakakmu Giriwara, termasuk sahabatku Nila Saroya. Kuatkan kuda-kudamu. Weleh. Kek, mau kemana, Kek? Berhenti dulu. Itu, jangan-jangan orang yang datang kemari itu penjahat yang mau membunuh kita. Mana, Kek? Sudah. Mana? Ayo, sudah. Mana? Mana sih?
Mari, Sudamani. Ayo kita kejar, Kang. Tunggu, nanti dulu. Lala, jangan serang saya. Hentikan, Kakang. Dia tidak melawan. Kekejamanmu sulit dimaafkan, Sudamani. Kamu tega membunuh sahabatmu sendiri, ayahku. Sama sekali tidak, Nak. Jangan-jangan kamu berkomplot dengan Nurgandini untuk membunuh mertuaku Ki Paron Wajah. Saya sudah tidak laku lagi berkomplot dengan pendekar manapun. Sejak saya hampir mati dibantai oleh Nila Saroya. Jangan, Kakang. Jangan. Dia sudah tidak berdaya. Saya tidak tega. Kau harus berterima kasih kepada istriku, Sudamani. Kalau bukan karena dia, tubuhmu sudah aku rajam sampai hancur. Terima kasih. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Durgandini yang telah membunuh Ki Paron Wajah mendapat hukuman oleh para dewa. Mereka juga telah mengakibatkan anak kami hilang, Sudamani. Oh, mungkin Durgandini telah membunuhnya. Terlalu, Durgandini. Ada murid padepokan yang selamat. Dia melihat anak kami dibawa lari oleh seorang pendekar tua. Semoga anak kalian dirawat oleh orang baik-baik, Nak. Ya sudah, ayo. Hei, Sudamani. Iya. Kalau ternyata perbuatanmu tidak sama dengan ucapanmu tadi, untuk menebus dosa-dosa masa lalumu, pedangku ini tidak akan bisa memaafkan kamu lagi. Iya. Pawana. Waduh. Kenapa lagi kamu? Waduh. Apa tadi saya salah notok ya? Mungkin nafasnya terganggu karena totokan tadi. Waduh. Ini harus digosok dengan daun pali-pali merah. Sebenarnya kalau Nila Saroya itu tidak terluka parah, aku akan mengadakan perlawanan. Oke, Nyai. Bagaimana Nyai bisa lolos dari sana? Saya dengar Nyai tewas dilempari batu rakyat Kalinggapura. Sebenarnya saya sendiri sudah pasrah. Yang terbayang waktu itu cuma kematian. Belum mati oleh lemparan batu rakyat Kalinggapura. Setelah saya sadar, saya berada di rumah yang sangat asing. Rumah yang sangat teduh. Saya merasakan kedamaian di rumah itu.
Jangan dipaksakan. Kalau masih sakit. Di mana saya? Di rumahku. Aku menyaksikan seluruh apa yang kamu alami di alun-alun Kalinggapura. Saya memang pantas untuk menerima hukuman itu. Ki... Namaku Wiku Tambas. Panggil aku Eyang. Terima kasih, Eyang. Eyang telah menyelamatkan nyawa saya. Sejak saat itu, saya mengalami kehidupan yang sangat pahit. Saya tinggal di rumah Eyang Wiku. Pertapa yang tidak pernah memikirkan kebahagiaan dunia. Dia guru kebatinan saya, Nyi Durgandini. Ternyata Dewata masih mau mengentas diri saya dari lumpur kehinaan. Kemudian mempertemukan saya dengan Kanda Prabu Pancatnyana yang kembali mengangkat martabat saya sampai saat ini. Nah, nasib Nyai tidak akan seburuk itu. Kalau si Raja Angling Dharma itu tidak berpihak kepada Pangeran Danurweda dan si Prabu Dharma Sunu itu. Tunggu, Nyai. Siapa yang Nyai sebut tadi? Itu si Raja Jumawa Angling Dharma. Dia yang menghancurkan kehidupan istri Tuan. Satu yang harus kulakukan sebelum mati adalah membunuh Angling Dharma. Karena dia telah membunuh Romo Kalawardhati. Kenapa tidak Tuan lakukan? Aku sedang mempersiapkan hal itu. Tetapi masalahnya, Angling Dharma dan patinya Batik Madrim tidak bisa dianggap enteng. Sudah beberapa kali orang-orangku menyerang, tapi selalu gagal. Aku akan membantu Tuan. Kalau memang benar-benar Tuan akan menghancurkan Malwapati. Karena dendamku tidak akan pernah pupus. Aku belum kenal Nyai. Tapi aku yakin kita bisa bekerja sama. Bagus. Bagiku ada kawan atau tidak sama saja. Aku akan tetap menghancurkan Raja Jumawa itu. Angling. Kedua muridmu itu memang pernah di sini, Upadita. Secara tidak langsung dia ikut menyelamatkan perilaku cucuku Menak Merdawa. Tapi kemudian dia pergi lagi. Katanya ingin melanglang bumi dan menjajalkan uragan yang didapatkannya dari kitab negeri atas awan yang kamu ajarkan. Paman, tujuan saya kemari sebenarnya ingin mengajak Paman menanggulangi kekejaman seorang pendekar muda, murid Durgandini yang juga menguasai ajian Rengka Gunung. Ya, kita tinggal memiliki masa lalu dan semangat. Tapi nafas dan tulang-tulang kita sudah rapuh. Ya, saya kira orang-orang jompo macam kita sudah tidak mampu lagi untuk melawannya. Saya tidak bisa membayangkan orang-orang jahat yang dipersiapkan Durgandini akan menguasai Mayapada. Ini benar-benar mencemaskan. Mencemaskan. Kakang? Kang? Itu? Ada rumah. Kita bisa membasahkan tenggorokan kita di sana, Padma. Ayo. Maafkan atas kedatangan kami, Tuan. Kami pengembara. Kami butuh air untuk menghilangkan dahaga kami. Silakan, silakan. Silakan.
Gentong air itu memang kusediakan untuk para pengembara yang haus. Kalau tidak salah, aku juga punya sedikit persediaan makanan untuk menggajal perut kalian. Terima kasih. Ya, mari. Kasihan mereka. Maaf, ini ala kadarnya saja. Dasendri, dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya hanya pendekar tingkat tinggi yang memilikinya. Terima kasih. Kandarsi, pemuda itu adalah kawan dari pendekar muda yang telah menewaskan sesepuh jagat saksana. Sabar, Ki. Sabar. Saya sama sekali tidak ikut dalam pembantaian para guru jagat saksana. Bohong. Aku melihat sendiri. Kamu bekerja sama dengan anak itu. Dia pasti mau membantai semua pendekar-pendekar sepuh. Saya tidak ikut dalam... Tunggu, sabar. Saya akan jelaskan semua yang... Sabar, Tuan. Tunggu. Tuan tidak memberi saya kesempatan bicara. Saya akan menceritakan yang sebenarnya. Sudah, hentikan! Kamu tidak dengar, Kerodanala? Anak muda itu mau menjelaskan apa yang kamu tuduhkan. Kenapa main seruduk saja seperti badak rabun? Ini siasat buruk mereka untuk mengelabui kita, Upadita. Dari dulu kamu memang tidak pernah mau belajar mendengar. Tapi... Sudah. Silakan bicara, anak muda. Pendekar muda itu adalah kekasih adik saya. Dia bernama Sudawirat. Murid semua pendekar aliran hitam. Seperti Durgandini, Kang Sadewa, Kilegawa, dan Gendrayana. Para pendekar tua itu mempersiapkannya untuk menjadi pendekar yang paling jago. Dengan segala cara. Apa saya bilang? Artinya benar kan? Kamu memang kawannya. Tidak. Bahkan pengembaraan kami saat ini adalah untuk mencari dia dan gurunya Durgandini. Karena mereka telah membunuh mertua dan guru saya. Kiparon Wajah. Ya, Kiparon Wajah tewas. Dan mereka telah mencuri kitab pusaka Padepokan Gunung Kencana. Benar sih. Mereka telah membantai ayah saya dan seluruh murid Padepokan Gunung Kencana, serta menculik anak saya. Jadi, kamu putri Kiparon Wajah? Ternyata kamu keliru, Kerodanala. Yang Aki lihat di Jagat Saksana memang benar. Sudawirat membantu saya dari keroyokan para guru Jagat Saksana. Tapi tidak ada ikatan di antara kami. Justru sekarang, kami bermusuhan. Nah, sekarang kalian menjadi tamuku. Mari, silakan masuk ke pertapaanku. Ya, silakan. Ayo. Ayo bayar Tuan. Sudah 5 hari Tuan dagang di sini, belum bayar uang keamanan. Tapi Oye sudah bayar sama Tuan Philip, Tuan. Ah, itu lain Tuan. Iya, Tuan Tuan, Philip iya. itu resmi pemerintah. Oh, iya. Ini uang keamanan, cepat bayar. Iya, Tuan, iya. Ini. Ah, Oh, jangan, Tuan. Oye sudah lugi, Tuan. sekalian buat besok.
bayar. Mudah berlinti. Ana sudah bayar itu pajak. Habis Ana punya untung. Ada apa? Tidak apa-apa. Biasa. Jadi beli kayaknya, Bu. Ini duit. Ayo. Ana bayar. Hah! Hah! Itu sudah bayar belum? Sudah. Ayo. Serba salah kita. Kita bayar kena pukul. Tidak bayar pun kena pukul. Haiya, Oe punya untung jadi TV so. Ah. Oe kabok dagang di sini oh. Haiya. Iya betul. Wah. Itu Ini sana. baru perempuan. Iya, sana. Sebelah sana saja, Bi. Oh iya, Ayo. yuk. Ayo, Neja. Kenapa, Bi? Ada yang melempar bibit. Sudah, Wirat. Jangan bikin ribut. Bibi cuma kaget kok. Harus diberi pelajaran, Bi. Kurang ajar itu namanya. Wirat! Siapa yang melempar bibiku? Melempar. Kejatuhan tai burung. Iya, tai burung. Kurang ajar. Baik kalian menyerah. Kalian telah membuat kekacauan di sini. Mereka yang mengganggu kami. Mestinya kalian menangkap mereka. Bukan kami. Tidak bisa. Selama ini tidak pernah ada keributan di sini. Kalian yang membuat ribut. Bagus. Artinya kalian tidak ada bedanya dengan promo cerah itu. Dan kalian pun akan kami hajar. Ya. Hentikan. Sabar anak muda. Aku Patih Kalamurka. Aku kagum. Aku kagum dengan kehebatan kalian. Kalau kalian bersedia, kami mengundang kalian untuk menghadap Gusti kami, Prabu Pancatnyana. Beliau sedang mencari orang sakti untuk mengawalnya. Apakah Tuan sedang menjebak kami? Tuan akan sangat kecewa kalau benar itu kenyataan Tuan. Sama sekali tidak. Ayo, ikut kami. Ya. Mari, silakan. Wah, mereka itu murid-muridku. Gusti Prabu, kami melihat mereka bertarung di pasar kota raja dan mampu menghancurkan seluruh Bromocora yang selama ini mengganggu keamanan kota raja. Juga prajurit-prajurit kita yang selama ini melindungi para Bromocora. Selamat datang di negeriku, pendekar. Mereka itu adalah muridku, Gusti Prabu. Dan mereka berdua sama dengan kita. Mereka pasti akan menuruti apa kataku. Benar, pendekar? Benar, Gusti Prabu. Sudah cukup lama kami berpisah. Mudah-mudahan kalian betah tinggal di negeri kami, pendekar. Kami belum mengerti maksud Gusti Prabu. Baik. Aku dan gurumu Nyai Durgandini telah mengikat tali persahabatan karena kami sama-sama menyimpan dendam kepada Prabu Anglingdarma. Iya.
Silakan duduk. Baik, Gusti Prabu. Kalau kalian memiliki keinginan yang sama, apa salahnya kalau kita bergabung menjadi satu? Menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan Malwapati. Semua musuh Angling Dharma adalah sahabat hamba, Gusti Prabu. Kami bisa bergabung dengan Paduka. Kutu Saroya. Kami tidak punya tujuan yang pasti, Empu. Karena tujuan utama kami adalah menemukan anak kami. Betul, Empu. Yang kami takutkan, kalau sampai anak kami jatuh ke tangan seorang pendekar jahat, Empu. Betul. Seekor anak kucing akan beringas kalau dia dipelihara harimau. Tapi saran saya kalian tidak perlu ngoyo. Karena semua permainan di Mayapada ini sudah ada yang ngatur. Kapan dan di mana kalian akan menemukan kembali anak kalian. Terima kasih, Empu. Atas penerimaan Empu kepada kami selama ini. Kalau kebetulan kami melintas daerah ini, bolehkah kami mampir kemari, Empu? Pintu rumah ini selalu terbuka untuk semua orang yang berniat baik. Maaf, kalau kalian ketemu Aditya atau kedua adiknya, tolong sampaikan bahwa kakeknya sudah kangen dan menunggu di sini. Baik, Empu, dengan senang hati. Wiku akan menetap di sini? Iya, paling tidak sampai yang punya rumah bosan. Ternyata ilmu rengka gunung tidak mampu mengalahkan ilmu Pancasona yang dimiliki oleh istri Mahasura. Dia bisa hidup kembali meskipun tubuhnya hancur berantakan. Memang ilmu Pancasonanya sangat luar biasa. Karena itu adalah ilmu dewa. Yang melebihi kehebatan 9 nyawa pendekar dari Hindustan. Yang akhirnya tewas oleh Wiku Amitya. Bagaimana dengan ilmu Kakang Priamitra, Guru? Ilmu kakakmu juga hebat. Sayang kita melakukan kecerobohan dengan mengobrak-abrik Gunung Kencana dan membunuh mertuanya. Mestinya dia masih bisa kita ajak bersatu. Ya, paling tidak bisa mengimbangi Pancasona milik istri si Mahasura itu. Dan kematian Suliwa akibat serangan kita itu sangat menyulitkan Priamitra. Karena saat itu dia kebetulan bersama kita. Ya, sangat masuk akal kalau dia dituduh bersekutu dengan kita. Meracuni sendang-sendang dan sumur-sumur penduduk. Karena dia menantu si Raja Racun itu. Kasihan nasib Kakang Priamitra. Pawana? Pawana? Ada hantu! Pawana! Jangan lari, Nak. Ini Biung. Pawana!
kamu memanggil Pawana? Kakang, saya melihat Pawana di hutan, Kang. Kesannya hutan itu ada di bawah jurang. Tapi waktu saya panggil, dia lari menuruni tebing terjal. Di dasar jurang itu ada sebuah rumah gubuk. Kamu terlalu kiyungjun kepada anakmu, Padma. Iya, tapi saya yakin ini petunjuk Dewata, Kakak. Barangkali hutan itu ada di sekitar sini. Saya melihat dia sudah besar sekarang. Siapa tahu firasatmu benar. Memang di sekitar sini ada jurang. Besok kita cari. Ya. Dah bagus. Pendekar hebat kok nangis. Kamu lapar lagi ya? Mari, kakek gendong. Ayo. Kenapa? Badan kakek bau. Kak. Wele. Kenapa nangis? Hah? Jangan aleman, Tole. Pawana mimpi ketemu Biung, Kek. Kita sudah lama sekali melanglang jagat raya ini, Kakang. Saya kangen dengan desa kita. Padepokan kita. Sebenarnya yang saya inginkan cuma kejelasan nasib anak kita, Padma. Kalau sudah mati, di mana kuburnya? Dan kalau masih hidup, di mana rimbanya? Kita susuri kembali dari Gunung Kencana, Kakang. Siapa tahu ada yang melihat kemana Pawana pergi. Kalau itu keinginan Dinda, sebaiknya kita pulang dulu. Ya, siapa tahu ini semua kehendak Dewata. Kakang semakin bijak. Kang, saya makin mencintai Kakang. Padma, sudah lama kita tidak mengalami kemesraan seperti ini. Hari, bulan, dan tahun-tahun kita hanya untuk melampiaskan dendam kepada pembunuh ayahanda. Ya. Dan juga untuk mencari kemana anak kita. Iya. Pawana. Pengalaman Nyai Durgandini dan Sudawirat yang mampu mengimbangi kesaktian mereka harus menjadi pelajaran, Kipati. Supaya kita harus lebih berhati-hati. Gusti, kekuatan sehebat apapun bisa kita hancurkan dengan akal. Sekali lagi, hamba hanya minta diizinkan untuk menyusup ke Malwapati. Kalau mungkin, hamba akan langsung menyerang Angling Dharma dan patihnya itu. Saya sudah punya rencana yang sangat matang. Apakah itu tidak terlalu berbahaya, Kipati? Kalau mau menyusup ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mau bertanding dengan Angling Dharma dan Batik Madrim, berpikirlah 2 kali. Maaf, saya bukan bermaksud mengecilkan kesaktian Kipati. Tapi kami saja yang memiliki Ajanda Sendria dan Rengka Gunung dibuat babak belur. Nyai, kita memiliki cara yang berbeda. Jangan samakan cara-cara keprajuritan dengan cara-cara pendekar yang tanpa perhitungan. Jaga mulutmu. Nyai yang harus jaga mulut. Kurang ajar apa Sabar, katamu? Nyai. Sabar. Dalam menentukan sebuah keputusan tidak boleh ada pertengkaran. Kalau murka,
saya izinkan kamu dengan rencanamu. Tapi saya akan melakukan apa yang sudah kita sepakati bersama. Perang terbuka. Iya, begitu. Dengan perang terbuka, aku dengan Sudawirat bisa mencuri kesempatan untuk menghantamkan Aji Rengka Gunungku pada si Angling Dharma. Seperti yang terjadi di Kalinggapura dulu. Tapi, apakah tidak menelan biaya yang sangat besar, Gusti Prabu? Perang terbuka membutuhkan persiapan dan biaya yang tidak kecil. Tidak ada kehormatan tanpa biaya, Patih. Kemenangan Simbar Manyura atas Malwapati itu adalah suatu kehormatan yang tiada taranya. Wajar kalau membutuhkan biaya yang cukup besar untuk berperang. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Gusti Prabu. Hamba sebagai pati hanya menjalankan tugas negara. Jalankan perintahku tadi. Baik, Gusti Prabu. Jangan jauh-jauh dari kakek. Siapa yang jauhan dapat burung? Tadi kakek teriak burung pada terbang. Ya sudah. Ayo kita pulang. Sebaiknya pasukan pemukul bertahan di sini. Senopati, kalau usaha saya gagal, saya akan langsung memancing mereka untuk menyerang kemari. Dan pada saat itu, pasukan harus menyerang balik prajurit Malwapati yang mengejar saya. Mengerti kalian? Mengerti! Bagus. Kalamurka, apa kamu tidak memerlukan pasukan pengirim? Soalnya yang kita hadapi bukan pasukan sembarangan. Tidak perlu, Senopati. Yang paling penting pasukan kita siaga penuh untuk bertempur. Aku akan bagikan senjata ini. Ini bisa digunakan kalau kita mendapat serangan balik dari Malwapati. Ini bisa meledak dan menebarkan tabir racun. Nih. Terima kasih, Nyai. Ya. Terima kasih. Ya. Pedewo, istirahatkan pasukan di kanan kiri jalan. Baik, Gusti. Pasukan istirahat! Pasukan di kiri kanan jalan istirahat! Jangan ada yang muncul di jalanan! Semuanya bersembunyi!
Jaga pasukan jangan sampai ada yang berkeliaran. Baik. Hati-hati Kipata. Saya tertarik dengan ilmu itu, Guru. Wirat. Sebenarnya itu termasuk ilmu yang sangat pengecut, Wirat. Itu kenapa aku tidak suka memiliki ilmu itu. Walaupun aku pernah kenal seorang resi yang mempunyai ilmu malih rupa. Guru, demi kemenangan apapun boleh kita tempuh, Guru. Iya. Guru, apakah ilmu malih rupa itu juga bisa merubah diri menjadi binatang, Guru? Mungkin. Nanti kalian akan kuperkenalkan dengan seorang resi yang bernama Empu Sargayuda. Sudah berapa kali kakek bilang, cari burungnya jangan jauh. Kalau ada orang jahat yang mau menculik kamu bagaimana? Habis burungnya ngeledek, kek. Wana dekati dia lari, Wana dekati lagi, terbang lagi. Tahu-tahu sudah jauh. Wana kan tidak tahu, kek. Iya, tapi biar bagaimanapun, kamu sudah melanggar larangan kakek. Dan setiap pelanggaran pasti ada hukumannya. Pokoknya jangan disuruh mijit loh, kek. Wana nggak mau kalau disuruh mijit. Itu hukuman tingkat 1. Dan kesalahan kamu adalah pelanggaran tingkat 1. Habis kakek kalau dipijit kentut terus. Pak Wana, orang hidup di samping perlu makan juga perlu kentut. Orang makan terus kalau tidak pernah kentut perutnya bisa kembung. Habis kakek kalau kentut, pus baunya. Pak Wana? Pak Wana? Biung? Bopo? Ternyata kamu sudah mani. Kamu telah menculik anakku. Rupanya kamu sengaja mau menghancur leburkan keluargaku. Dulu kamu membunuh ayahku dengan cara tipu daya busukmu sudah mani. Biung, Papa! Nanti dulu, saya bukan ingin menculik anakmu. Saya malah menyelamatkan anakmu yang mau dibunuh oleh Sudawirat dan Durgandini. Pak Wana? Pak Wana? Bopo? Bopo? Biung. Bopo, jangan Bopo. Kasihan kakek, Bopo. Ini saatnya sudah mani. Wana? Kakek. Wana? Wana? Sini, Wana. Dia orang jahat. Buat apa kamu tangisi? Tidak, Bopo. Kakek tidak jahat. Kakek menghibur Wana tiap hari. Kakek juga mengajar Wana yang musiat. Tapi Wana, dia yang telah membunuh eyangmu. Dan dia juga yang telah membunuh seluruh murid Eyang Paranuaja. Bukan! Bukan kakek. Yang membunuh Eyang itu adalah perempuan tua dan seorang pendekar muda. Bukan kakek, Bopo. Bukan kakek. Wana, tapi perempuan itu teman Sudamani, Wana. Tidak, Biung. Betul, Wana. Wana, dengar bopomu. Jawab pertanyaan Bopo. Siapa ayahmu? Ya, Bopo. Betul. Setiap anak punya Bopo. Bopo sendiri juga punya Bopo. Namanya Kalawadana. Tapi dia sudah mati. Badannya hancur dicacari pedang. Dan kamu tahu siapa yang melakukannya? Dia. Lelaki itu yang membunuh ayah Bopo dengan kejam. Dan perempuan yang membunuh Eyang Paranuaja adalah teman dari lelaki ini. Dia juga ingin membunuh Bopo dan biungmu, Wana. Kamu mau Bopo dan biungmu mati? Wana? Kita pulang, Wana. Bopo dan biungmu sudah mencarimu kemana-mana. Bopo. Hampir seluruh negeri yang ada di tanah Jawa ini sudah Bopo rambah. Bopo. Betul, Wana. Ayo, kita kembali ke Gunung Kencana. Ayo. Ya. Kita ke rumah eyangmu. Jangan menangis.
Para tumenggung, para senopati, dan pinisepuh. Wanita cantik ini adalah Putri Betara Ikabalan yang akan saya persunting menjadi istri saya. Nama saya Dewi Kusuma Gandawati. Saya sangat senang diberi kesempatan untuk melihat negeri yang indah dan makmur ini. Hari ini bukan hari penghadapan, Nyisana. Lebih baik Nyisana kembali lagi besok. Tolonglah hamba, Tuan. Hamba sengaja datang dari jauh. Kalau tidak takut terkena kualat, hamba tidak akan datang kemari. Bukankah Gusti Prabu sangat bijaksana kepada seluruh rakyatnya? Tolonglah, Tuan. Nyisana tunggu di sini. Saya mau menghadap Gusti Prabu. Terima kasih, Tuan. Lantas, hamba sudah mengatakan bahwa hari ini bukan hari penghadapan. Tapi wanita itu tetap memohon. Dia takut kualat kalau tidak melaksanakan kaulnya, Gusti. Izinkan dia masuk. Baik, Gusti. Kasihan sekali. Mungkin sudah lama dia menunggu kedatanganku. Oh iya, ada kejadian yang penting selama aku pergi ke Tewanda. Tidak ada, Gusti. Setiap hari kami melakukan jelajah desa, Gusti Prabu. Desa-desa yang sendang dan sumurnya diracun? Semua sudah pulih, dan seluruh pengungsi sudah kembali, Gusti. Ada apa, Nyisana? Ampunkan hamba, Gusti Prabu. Hamba mohon maaf atas kelancangan hamba. Telah berani berkaul untuk membasuh ampean Gusti. Kalau anak hamba sembuh dari sakitnya, hamba takut mendapat kutukan dewa. Kalau hamba tidak melakukan kaulan hamba ini, Gusti. Berapa anakmu, Nyai? Hanya satu, Gusti. Dari bayi selalu dirundung sakit. Lakukan kaulmu, Nyai. Awas dia, Prabu. Siapa kamu? Aku Kalamurka, patih dari Simbar Manyura. Aku menuntut balas atas kematian Gusti Prabu Kalawardhati. Begitu rendahnya kelakuan. Tidak pantas seorang satria melakukan kelicikan seperti itu. Kurang ajar. Jangan dekat. Dan jangan lakukan apapun yang mencurigakan. Keris ini beracun. Sedikit saja menggores kulitnya, racunnya akan masuk ke dalam darahnya. Jangan lakukan. Aku tidak mau calon istriku terluka. Angling Dharma, kalau ingin perempuan ini selamat, kamu harus mengikuti semua tuntutan Gusti Prabu Pancatnyana.
Gandamati. Saya khawatir kalau ini pancingan. Lebih baik kita kejar sama-sama. Semua, jangan ada yang keluar sampai orang yang mengejarku tiba di sini. Ayo sembunyi. Dinda, jangan Kanda. Kala Murka. Kematian rajamu Kalawerdati adalah ulahnya sendiri. Dia yang menyerang negeriku. Padahal antara Malwapati dengan Simbar Manyura tidak ada pertikaian. Dan rajamu tewas dalam sebuah pertempuran yang jujur. Apa alasanmu tiba-tiba mau menuntut balas kematiannya? Banyak. Ada segerobak alasan untuk bela Pati Anglingdarma. Kami ingin membebaskan Simbar Manyura dari bayang-bayang kekuasaan negerimu. Selama ini kami tidak pernah menganggap negeri Simbar Manyura sebagai negeri jajahan. Dan rajamu Pancatnyana juga tidak pernah kami haruskan membayar upeti kepada Malwapati. Yang penting sebagai negeri bertetangga harus bisa saling menghormati. Jangan Wirat. Ruwet sekali kalau kita bertarung bersama kroco-kroco itu. Biarkan mereka habis dulu. Benar, Wirat. Bangsa sudah gatal ingin menghabisi mereka, Guru. Inilah kesempatan kita yang paling bagus. Diam, sudah di sini.
Nyai Dewi. Wirat, habisi janda Masura itu sampai hancur. Ayo!